Assalamualaikum sobat semuanya, selamat datang lagi di channel saya DigiDroid. Bagaimana kabarnya hari ini sob? Semoga saja masih dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya tidak kurang suatu apapun. Terus tetap bersemangat menjalankan aktivitas sobat semuanya dan terus jaga kesehatan kalian. Video hari ini yang saya buat adalah cara install ROM Pixel Experience Android 9 di HP jadul Redmi 4A. Karena banyak yang sudah tahu kalau HP Redmi 4A ini sudah berhenti di versi Android 7 saja. Kebetulan juga Redmi 4A yang ada di tangan saya sama sekali belum unlock bootloader. Jadi di sini saya akan membuatkan tutorial komplit khusus untuk Redmi 4A saja, yaitu dari mulai unlock bootloader, lalu install TWRP dan install ROM Pixel Experience Android 9 Redmi 4A ini. Untuk semua file yang saya gunakan sudah saya siapkan di bawah video ini. Baiklah sob, kita langsung saja lihat spesifikasi dari HP Redmi 4A ini menggunakan MIUI berapa dan versi Android berapa. Kita juga butuh membuka opsi pengembang dan mengaktifkan USB debugging-nya juga. Seperti yang sobat lihat di sini nama perangkatnya Redmi 4A, versi Android-nya 7, dan versi MIUI-nya 10.23. Sekarang kita langsung saja aktifkan opsi pengembangnya dulu dengan menekan dalam 7 kali sampai ada notif Anda sudah menjadi pengembang. Lalu kembali ke setelan. Scroll saja ke bawah dan pilih opsi pengembang. Kita ketuk dulu status Mi Unlock-nya, dan seperti yang sobat lihat HP Redmi 4A ini sama sekali belum terunlock bootloader dengan informasinya seperti ini. Dan aktifkan USB debugging-nya seperti ini. Setelah USB debugging sudah aktif, opsi pengembang sudah aktif juga, sekarang kita matikan saja perangkatnya. Dan di sini kebetulan saya sudah membuka backdoor HP ini untuk test point. Lepas saja baterainya karena test point-nya tanpa baterai. Setelah itu sambungkan HP-nya ke PC. Dan sobat bisa langsung saja test point dengan cara saya menggunakan pinset atau peniti ataupun jarum pentul juga bisa. Saya rasa test point-nya sudah berhasil dan HP sudah dalam mode EDL. Sekarang pindahkan fokus kita ke tampilan layar PC kita. Untuk proses pertamanya adalah unlock bootloader dulu seperti ini. Saya sudah siapkan 3 file saja. Ini ROM Pixel Experience-nya. Dan ini file TWRP Redmi 4A-nya. Lalu ini file unlock bootloader Redmi 4A-nya. Sekarang kita buka dulu device manager PC kita agar kita tahu kalau HP-nya sudah dalam mode EDL. Sobat bisa pilih kompor LPT ini dan pastikan di sini sudah ada Qualcomm HS USB Key Loader 9008. Sekarang kita ekstrakan file unlock bootloader-nya. Dan kita 2 kali klik saja file run ini. Ingat jangan di run as administrator, nanti error ya sob. Cukup klik 2 kali saja seperti ini. Dan biarkan proses bypass UBL Redmi 4A-nya berjalan sendiri. Apabila proses bypass UBL-nya sudah selesai, kita tekan spasi keyboard PC kita 2 kali. Kita bisa tutup saja semuanya dulu untuk sementara. Lalu kita pasangkan lagi baterainya. Dan kita masuk ke mode fastboot dengan menekan tombol bawah dan power bersama-sama sampai nanti keluar gambar fastboot seperti ini. Setelah itu segera sambungkan HP-nya ke PC lagi. Kembali ke tampilan layar PC kita, dan kita buka minimal ADB tool-nya seperti ini. Sekarang kita ketikkan perintah pertamanya adalah fastboot devices lalu enter. Di sini sudah ada serial fastboot dan mode fastboot-nya.
Perintah keduanya ketikkan fastboot erase user data lalu tekan enter. Terakhir ketikkan saja perintahnya fastboot reboot lalu enter. Kenapa setelah proses bypass UBL Redmi 4A-nya harus kita erase US data? Karena jika tidak kita erase user data dulu, maka nanti Redmi 4A kita akan meminta password layar sandi yang harus diformat dulu. Jadi kita format HP ini setelah proses bypass UBL menggunakan minimal ADB tool saja, kita tunggu sampai HP kembali ke posisi normal lagi. Dan loading proses setelah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sobat sabar saja dan jangan panik. HP sekarang sudah bisa masuk ke tampilan pilihan bahasa lagi. Sobat bisa setting saja dulu sampai HP ini bisa masuk ke menu utama dengan normal. Mohon maaf karena proses setting ini cukup lama. Jadi sengaja saya potong saja untuk mempersingkat waktu. Setelah HP sudah bisa masuk ke menu utama lagi. Sekarang kita lihat status Mi Unlock-nya apakah sudah unlock bootloader ataukah belum dengan cara tadi. Dan ternyata seperti yang sobat lihat, di sini sudah ada informasi perangkat Anda sudah terbuka. Jadi, bypass UBL Redmi 4A ini berjalan dengan normal ya sob. Jangan lupa aktifkan USB debuggingnya dulu. Setelah itu sambungkan HP-nya ke PC dan kita scroll ke bawah dari layar atas ini untuk menggunakan cara transfer file. Karena di sini kita akan kopikan file ROM Pixel Experience-nya ke dalam internal memori HP Redmi 4A ini. Sebentar ya sob, saya kopikan dulu ROM-nya. Setelah ROM-nya sudah masuk di internal memori HP kita. Sekarang kita matikan saja HP-nya dan masuk ke mode fastboot dengan menekan dan menahan tombol bawah dan power bersama-sama sampai keluar gambar fastboot. Setelah itu segera sambungkan HP-nya ke PC. Dan kita pindah lagi ke tampilan layar PC kita untuk proses instalasi TWRP dan proses instalasi ROM Pixel Experience-nya seperti apa. File TWRP Redmi 4A IMG ini kita copy ke dalam folder instalasi minimal ADB Fastboot Tool seperti ini. Jika sobat belum menginstal minimal ADB Fastboot Tool, sobat bisa instalkan dulu sampai selesai. Dan setelah itu pastikan file TWRP Redmi 4A-nya di sini. Pastikan hasilnya akan seperti ini ya sob. Setelah itu klik dua kali file CMD here ini, dan sekarang kita ketikkan perintah pertamanya adalah fastboot devices lalu enter. Pastikan sudah ada serial fastboot dan nama fastboot seperti ini. Sebentar sob. Saya akan perkecil dulu jendela Windows-nya karena di sini kita memakai cara drag and drop file TWRP Redmi 4A IMG-nya. Untuk perintah pertamanya adalah fastboot flash recovery, lalu sobat drag and drop file TWRP Redmi 4A IMG-nya seperti ini dan enter. Setelah proses flashing file TWRP-nya sudah selesai, ketikkan lagi perintahnya fastboot boot, lalu drag and drop lagi file TWRP Redmi 4A IMG-nya dan enter. Tunggu sampai nanti HP akan bisa masuk ke mode TWRP secara otomatis seperti ini. Setelah HP sudah bisa masuk ke mode TWRP, tapi di sini bahasanya masih bahasa Cina. Jadi sobat bisa mengganti bahasanya dengan menekan menu ini lalu pilih saja yang English dan OK. Checklist kotak Never Show ini lalu swipe saja. Kalau sudah bisa masuk ke menu utama dari TWRP ini,
sobat bisa pilih menu wipe, lalu swipe saja langsung. Selanjutnya kita ke home dulu. Lalu pilih menu install ini dan scroll ke bawah. Lalu sentuh file ROM Pixel Experience-nya dan segera saja instalkan sampai selesai. Proses instalasi ROM Pixel Experience-nya lagi jalan dan jangan sampai kehabisan baterai ya sob, karena akan menggagalkan proses flashing ROM di HP Redmi 4A ini. Jika nanti ada tulisan merah pada saat prosesnya, sobat abaikan saja dan jangan panik karena tidak akan ada masalah. Biarkan saja prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, sobat bisa pilih wipe Dalvik CC ini. Dan yang terakhir klik Reboot System. Jika nanti ada menu ini, sobat jangan di-swipe tapi pilih yang Do Not Disable. Secara otomatis HP akan restart dan akan memulai ROM baru dengan versi Android 9. Karena proses logo G ini cukup memakan waktu yang lama sekitar 10 menitan, jadi sengaja saya potong saja untuk mempersingkat waktu. Jangan khawatir sob pada saat logo G-nya lama. Sobat tunggu saja sampai nanti akan menampilkan menu pilihan bahasa dan sobat nanti bisa settingkan saja dulu sampai nanti bisa masuk ke menu utama dengan sendirinya. Nah, inilah hasil dari custom ROM Pixel Experience Android 9 buat Redmi 4A sudah mendarat di HP ini. Walaupun HP-nya jadul tapi versi Android-nya sudah versi Android 9 dan bisa untuk memutar video YouTube dan aplikasi lainnya yang memang untuk Android 7 sudah tidak bisa lagi diinstal di HP kita yang jadul. Dan itu saja video tutorial cara pasang custom ROM Pixel Experience Redmi 4A Android 9 untuk hari ini sudah saya jelaskan. Semoga bisa sedikit membantu sobat semuanya dalam hal HP yang sama. Semua file sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Dukung terus channel DigiDroid dengan subscribe sobat, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selamanya. Untuk jasa servis online masih terus bukan dari jam 8 sampai dengan selesai ya sob. Kontak WhatsApp sudah saya siapkan juga di bawah video ini. Dan saya akhiri saja dengan mengucapkan, wassalamualaikum, dan sampai jumpa.